Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Aulia Paviani, Rekayasa Ahli Pertama dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi, tapi masuk dalam kelompok riset kebencanaan hidrometeorologi dengan PI-nya Dr. Yus Budiono begitu. Jadi kali ini sedikit bergeser dari Rawapening, kita agak bergeser ke utara. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil kajian awal kami mengenai identifikasi spesies blue carbon sequestration di wilayah daratan yang tenggelam dan penerapan nature based solution studi kasusnya di Sayung Demak. Pada workshop kali ini eh, ya, dari lokasi studi kami agak bergeser sedikit ke utara dari Rawapening. Kalau Rawapening itu di hulu, maka di hulu ya berarti di Sayung atau Demak ini adalah hilirnya gitu dari aliran Rawapening. Nah, kali ini Sayung merupakan salah satu wilayah pesisir yang mengalami mohon maaf. Ya, yang mengalami perubahan paling drastis di Pantura, Jawa Tengah, terutama akibat kombinasi penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut, dan perubahan penggunaan lahan. Nah, dalam beberapa dekade terakhir, area yang dulunya merupakan ekosistem daratan atau pemukiman, pertanian dan tambak ini berubah menjadi zona litoral, yaitu zona perairan dangkal yang berada di antara darat dan laut. Jadi zona litoral itu zona yang akan selalu ada di pasang surut air laut. Jadi dia akan selalu tergenang ketika terjadi pasang dan ketika terjadi surut bukan termasuk daratan begitu. Lalu transformasi ini tidak hanya berdampak pada masyarakat dan ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan ekosistem baru dengan potensi ekologis yang signifikan gitu. Termasuk proses blue carbon sequestration, serapan karbon yang disimpan oleh organisme pesisir seperti mangrove, rumput laut, dan makrobentos. Nah, ini adalah agriculture carbon emission dan di sini itu asumsi situasi Sayung yang sebelum tenggelam. Jadi sebelum tenggelam itu maksudnya sebelum mengalami land subsidence. Jadi CO2 diserap bisa juga melalui pohon, lalu dengan proses-proses yang terjadi di perkebunan dan pertanian, lalu akan menjadi dia akan terakumulasi dan terserap jadi soil carbon begitu. Nah, lokasi tadi setelah beberapa tahun terakhir ini, jika dilihat dari citra satelit Landsat tahun 1985 dan membandingkannya dengan kondisi 2025, terlihat jelas bahwa sebagian besar area daratan telah berubah menjadi zona perairan dangkal begitu. Konversi ekosistem ini sangat erat kaitannya dengan laju penurunan tanah di Semarang, Demak, yang termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan oleh pembicara kita di Bappenas, data-datanya. Dan perubahan ini menggeser fungsi ekologi Sayung yang dari ekosistem daratan yang menyimpan karbon melalui vegetasi dan tanah mineral menjadi ekosistem litoral yang menyimpan karbon melalui proses biologis organisme perairan, terutama makrobentos. Di sini yang lokasi lokasi kajian tadi yang sudah saya jelaskan dari Landsat 1985 kiri dan menjadi zona litoral di Landsat 2025 kanan perubahannya sangat masif karena di sini bukan hanya masalah ekologis saja tetapi juga masalah sosial ekonomi yang sangat mempengaruhi daerah-daerah di Jawa Tengah begitu karena memang pusatnya Jawa Tengah adalah Semarang dan beberapa industri-industri bergerak di sana dan berlokasi di sana begitu. Lalu serapan karbon di ekosistem daratan dan zona litoral ini terlihat dari sini ada karbon burial rate-nya. Kalau dari beberapa kayak mangrove, seagrass, dan beberapa tipe lain, bisa dilihat kalau paling tinggi itu adalah mangrove dan salt marshes. Di sini tuh berarti zona apa apa rate-nya untuk karbon bisa diserap itu paling tinggi melalui itu seagrass, mangrove, dan salt marshes.
Lalu dinamika carbon sequestration di zona litoral yang tadi berubah itu menurut menurut literatur McMurray et al. Tahun 2011 itu ekosistem litoral memiliki kapasitas serapan karbon yang berbeda dari ekosistem daratan. Di Sayung, proses itu diperkuat oleh adanya sedimentasi organik dari daratan, pertumbuhan organisme betik, dan dominasi area perairan dangkal yang kondusif untuk aktivitas biologis. Jadi di sini ada komunitas makrobentos yang terdiri dari organisme seperti bivalvia, polychaeta, gastropoda, dan krustasea kecil berperan penting dalam mengakumulasi dan mengubur karbon di sedimen. Oleh karena itu, identifikasi spesies bentik menjadi langkah awal untuk mengetahui potensi blue carbon di wilayah ini. Kalau dari tadi saya ngomongin blue carbon itu merupakan pengelolaan lahan yang menyebabkan adanya peningkatan luasan, tidak hilang atau menurunnya luasan, dan atau peningkatan keanekaragaman pada ekosistem mangrove dan padang lamun atau ekosistem lain yang dapat dikategorikan sebagai ekosistem karbon biru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi terdiri atas kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove, lamun, atau ekosistem lain yang dikategorikan sebagai blue carbon. Lalu pengurangan laju penurunan tutupan mangrove, lamun, dan atau pengurangan laju konversi mangrove dan lamun. Kalau dari sisi coastal itu kan ada beberapa tadi seperti mangrove, lamun, dan ekosistem lain. Nah, tadi ketika bicara di rawa pening, apakah eceng gondok dan makrobetos, bukan makrobetos ya, maksudnya biota-biota yang ada di rawa pening, apakah juga ini penasaran aja, apakah bisa juga menyimpan karbon begitu. Jadi memang carbon storage station di rawa itu belum ada risetnya yang sangat mendalami begitu. Jadi memang ini sangat uh, sangat menarik untuk dipelajari begitu. Lalu kalau ekosistem blue carbon ini yang paling besar tadi sekitar karbon stok dari mangrove dan lamun di Indonesia itu diperkirakan mencapai 17% cadangan karbon biru dunia, yaitu sekitar 3,4 PGC atau 3,4 gigaton. Ya, ini yang didominasi oleh salt marsh, seagrass, dan mangrove. Gitu. Jadi ternyata Indonesia gudangnya blue carbon 17% dari cadangan dunia. Sehingga memang blue carbon ini kan menjadi salah satu topik yang sangat untuk di kalangan Coastal KKP Bappenas yang akan membangun seawall di pantai utara Jawa. Lalu blue carbon dan blue kelautan di perikanan ini pengurangan karbonnya bisa dari perikanan tangkap, perikanan budaya, atau pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Tapi juga bisa untuk menyerap karbon itu salah satu ekosistem karbon birunya tadi restorasi mangrove dan perubahan-perubahan ekologi itu menyebabkan kehilangan beberapa cadangan karbon. Nextnya beberapa tahun yang lalu, enggak nih, tahun lalu ya, 2024 atau 2025 analisisnya sih sampai sekarang masih dianalisis juga. Ada Sustainable Blue Economy dan The Rising Tourism ini terkait dengan uh, analisa mengenai Pentagonal Plot of Sustainable Blue Economy Index yang dihitung berdasarkan ada 5 kategori yaitu fish catch household, fishing vessel, lalu proses fish home industry, lalu fish catch dan fish consumption. Jadi ini beberapa kayak konsumsi ikan, lalu tangkapan ikan, dan beberapa kategori lain yang menjadikan kalau misalkan yang paling sustainable di blue economy itu ya salah satunya adalah tangkapan ikan dan tangkapan ikan di rumah juga termasuk juga eh, tangkapan mesin dari tangkapan dari ikannya tersebut sendiri begitu. Lalu dalam di tahun 2026 ini kami tergabung dalam riset dan inovasi RIM di tahun 2006 dengan OR IPSH ya Pak Yus. Kami berdua tergabung dalam riset tersebut di mana metodologi inventarisasi spesies blue carbon yang tadi eh, menggunakan beberapa metode. Yang pertama menggunakan transect. Di sini ada pengumpulan dari mikrobanya yaitu penentuan titik sampel menggunakan purposive random sampling pada 3 area kedalaman. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Lalu juga ada grab sampling, lalu juga ada perhitungan kelimpahan. Jadi di sini kita menggunakan
transeknya seperti ini, nanti akan seperti ini lokasinya di Sayung juga sih. Yang satu di Kali Gonjol, yang satu di Kali Biru. Kalau bisa dilihat di sini mungkin, dan ini bersinggungan juga dengan riset dari Deltares, dari teman-teman Deltares juga ya. Makanya kita adakan workshop ini untuk mengintegrasikan penelitian tersebut. Lalu selanjutnya di sini adalah blue carbon. Jadi semua ini kenapa sih kita meriset ini begitu? Karena memang sayang saat ini berada di kawasan pembangunan giant multipurpose seawall yang hampir selesai dibangun. Tetapi juga ini kan bukan belum selesai dibangun sih, lebih tepatnya dalam mulai pembangunan, karena jalan tol yang menuju Sayung itu sudah rampung section 1 ya. Lalu akan dibangun juga section 2 yang katanya akan bisa menjadi tempat wisata, atau di sana juga akan dibangun bangunan lain yang positif begitu. Namun di sisi lain daerah ini juga memiliki potensi besar untuk NBS, Nature Based Solution, berbasis ekosistem, terutama karena keberadaan sandbar yang dinamis dan fauna bentik yang berkembang seiring terbentuknya zona litoral tadi. Jadi integrasi antara seawall dan blue carbon ekosistem dapat meningkatkan efektivitas perlindungan pesisir, memberikan manfaat adaptasi iklim jangka panjang, serta mendukung strategi blue economy lokal. Kesimpulannya, dari inisiasi riset ini, land subsidence di Sayung mengubah daratan menjadi zona litoral dengan karakteristik ekologi baru, sehingga komunitas makrobentos memiliki peran penting dalam proses blue carbon sequestration. Metode transek, kuadran, dan grab sampling memberikan data kuantitatif yang kuat untuk menilai potensi ekologisnya, serta potensi blue carbon dapat diintegrasikan ke dalam nature based solution dan strategi blue economy ke depan. Hasil ini menjadi dasar penting bagi kebijakan rehabilitasi pesisir Demak secara berkelanjutan. Terima kasih. Sekian dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Yus. Ya, saya nggak punya tambahan sebenarnya, karena presentasinya sudah bagus. Hanya itu adalah bagian dari kegiatan yang kita awali 2024 ketika kami khususnya ketika kami menginvestigasi blue ekonomi, mencari keterhubungan antara Kecamatan Semarang Timur atau Semarang dengan Demak, dan kemudian berlanjut dengan RIM yang kemudian diasuh oleh ORBSK. Karena beberapa kali, silakan. Kayaknya moderator deh, apa mau ke sana dulu, baru saya dulu. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Mungkin nanti ya setelah masih ada satu oh iya. Oh iya, Pak Tukian. Jam 1 kalau enggak saya enggak tamu aja. Nanti jangan lupa WA saya ya Pak. Silakan Pak Tukian. Siapa yang tanya mau presentasi? Presentasi Pak. Padahal mau tanya, mumpung masih ingat Pak, boleh ya? Kalau nanya nanti Pak. Ayo. Saudara. Silakan Pak. Udah. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera semuanya ya untuk
kali ini saya akan mempresentasikan, mohon izin dari hasil penelitian yang saya hormati Pak Yus selaku penyelenggara dan moderator serta para senior dan para peserta yang offline maupun online. Saya di sini akan menyampaikan hasil kajian tentang aplikasi model prediksi curah hujan berbasis long short term memory atau LSTM, merupakan kegiatan rumah program dari Pusat Riset Imunologi dan Sumber Daya Air ORKM BRIN. Dalam riset ini didukung dari Direktorat Prima PRLSDA dan kolaborasi dengan program studi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Dapat saya sampaikan bahwa perubahan iklim global ini menyebabkan pola curah hujan menjadi tidak menentu, sehingga beberapa model yang konvensional ini sering memberikan informasi atau menghasilkan sebuah hasil yang kurang karena apa? Tidak bisa menangkap hal-hal yang sifatnya non linear. Jadi dengan menggunakan kita model deep learning ini diharapkan bahwa dengan LSTM ini bisa mampu untuk menangkap pola yang sifatnya non linear. Adapun yang menjadi LSTM ini di mana datanya berupa data runtun waktu. Kemudian model prediksi ini kami lakukan dengan multi variable input. Data yang kami ambil di sini memang dari terabyte ya, karena kami kesulitan bahwa untuk data numerik, untuk data curah hujan yang di Danau Rawapening ini kerapatannya relatif sangat kurang dan kami juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan data yang sifatnya runtun waktu panjang, kemudian lokasinya ini hanya beberapa tempat saja, sehingga ini tidak bisa atau belum bisa merepresentasikan bagaimana memproyeksikan untuk area atau wilayah Danau Rawapening, sehingga kami mencoba untuk dataset ini kita coba dulu menggunakan data sekunder, kemudian kami lalu lakukan ya untuk pemodelan. Nah, tak kira untuk pada intinya kita model LSTM di sini kita ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah kita sebenarnya ada input. Jadi ada input dari sebuah input ini di mana hidden layer maupun misalnya memori ya. Kemudian dalam LSTM ini arsitektur adalah kita bisa menangkap sebuah informasi dalam jangka panjang. Jadi kalau RNN itu recurrent neural network ini hanya bisa mampu untuk mengingat itu hanya misalnya 10 data ya, untuk data ke belakang. Untuk LSTM itu bisa lebih banyak, sehingga inputan yang masuk ini untuk dengan sigmoid ini gitu ya. Jadi ini berapa yang harus dilupakan dan berapa yang harus ditambahkan untuk dianalisis sebagai input bit gitu. Jadi itu merupakan forget bit, input bit, dan selanjutnya adalah output bit. Intinya seperti itu. Jadi di dalam pemodelan LSTM. Nah, barangkali ini merupakan desain untuk pemodelannya. Jadi kita langsung saja. Jadi kami nanti akan coba untuk front end-nya saja ya. Gitu. Jadi karena back end-nya merupakan suatu program yang tidak mungkin atau kita jelaskan dalam forum ini yang sifatnya hanya relatif cepat, gitu ya.
Jadi dengan demikian kita ada user, kemudian kita upload file saya coba untuk filenya dalam bentuk Excel kan ya, jadi bentuk Excel, kemudian kita bisa fitur targetnya apa. Jadi dalam hal ini fitur target kita adalah curah hujan, kemudian fitur-fiturnya terdiri dari kelembapan, suhu, dan seterusnya. Kemudian ini dari pemodelan ini kita lakukan training. Nah, dari training melalui dari beberapa eksperimen gitu ya, kita bisa percobaan misalnya 80 20 90 10. Nah, nanti sebenarnya dalam sebuah training ini kita coba berulang-ulang sehingga menghasilkan sebuah epoch atau sebuah output yang optimal gitu ya. Jadi nanti kita bisa melakukan untuk prediksi ini. Nah, ini merupakan nanti kita demokan. Jadi ini merupakan HTTP yang untuk bisa kita front end-nya ya. Jadi kita bisa login. Ini merupakan area di Danau Rawapening untuk deliniasinya ini. Nah, ini begitu yang tadi kita login, maka kita akan masuk ke username gitu ya. Jadi username, kemudian kita ada kata sandi gitu ya. Nah, hasil penelitian ini sudah kita hakikan dan paper sudah di-submit dan terbit di jurnal Disaster Advance. Jadi Scopus 3. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah gitu ya. Ini ya. Oke, jadi dari sini di front end-nya ini kita sudah ada training prediksi ya. Nah, apabila kita ada data baru nanti ya, ini tinggal mengupload aja, modelnya sudah kita bangun ya. Sudah kita bangun, jadi kita dengan melakukan setting maka akan muncul ini. Jadi mana kolom fiturnya, mana kolom targetnya. Tinggal ini disilahkan. Nah, dalam hal ini karena targetnya adalah presipitasi, maka target presipitasi dengan fitur merupakan presipitasi, temperatur, kemudian radiasi, dan nah, dalam hal prediksi ini kami juga memasukkan presipitasi bahwa prediksi curah hujan yang akan datang atau kemarin dipengaruhi oleh curah hujan hari ini, hari kemarin. Jadi T-1, T-2, T-3 dan seterusnya itu nanti diolah sedemikian rupa berdasarkan setting. Jadi dari sini setelah kita setting maka kita bisa memilih proses nih. Jadi ini untuk training 80%, artinya apa? Berarti training 80%, testingnya pasti 20% gitu ya, 432, dan ini ada beberapa pilihan nanti di demonya akan kita pilih. Ini sebagai contoh saja ini. Jadi ada unit layer 1, layer 2 untuk dropout-nya itu 10%, artinya setiap 10% maka aktivasi itu akan berhenti dan kemudian dilanjutkan lagi. Nah, inilah merupakan hasil, artinya kita hasil dari di sini adalah ini merupakan train loss dan validation loss. Artinya apa? Kemudian kita prediksi dan aktual. Jadi ini sudah berimpit itu. Kemudian kalau kita lihat daripada evaluasi model loss ini ya cukup baik. Ya. Namun demikian untuk MAE, MAP-nya juga masih 72 ya. Artinya kita belum optimal kalau dilihat daripada model ini. Tapi kalau kita lihat dari model R-square, artinya variabilitas model variabel-variabel fitur atau variabel bebas ini dapat menerangkan model curah hujan tadi 73,4%. Namun demikian untuk kesalahan-kesalahan yang di sini masih relatif besar ya, gitu ya. Nah, ini merupakan hasil prediksi untuk berapa? Ini untuk beberapa bulan. Jadi data kami adalah data bulanan, gitu ya. Jadi ini 1, 2.
Nah, ini merupakan prediksi untuk 10 data ke depan yang hijau ini tadi. Gitu ya. Jadi kalau kita running gitu ya, untuk prediction ya kita bisa, oh berarti polanya ini. Nah, ini bisa kita berapa nilainya gitu ya. Nah, ini merupakan nilai misalnya kita untuk 10 data ke depan. Jadi kita bukan untuk bulanan ya. Nanti kita artinya kita juga presipitasi untuk 10 data ke depan ini karena kita ada pola-pola bahwa LSTM itu bisa menangkap pola yang non-linear, maka sepertinya ini sesuai dengan pola data yang ada. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan model ini untuk apa ya, dengan data yang bisa kita validasi lagi, ini bisa diimplementasikan untuk kebijakan-kebijakan atau misalnya membangun sebuah model untuk prediksi curah hujan. Mungkin saya coba mohon izin ya. Baik, jadi ketika kita mau masuk, jadi di sini adalah kita masukkan ke username-nya, kemudian kata sandi. Jadi apabila belum pernah login, maka kita harus daftar di sini, gitu, ya, supaya kita bisa mengakses. Nah, ini merupakan front end-nya tadi. Kalau kita misalnya mau mengupload baru, ya kita bisa upload, gitu ya. Nah, ini kan tinggal choose file, kemudian nama filenya apa, kita langsung saja. Jadi dari training ini ya, ini kita setting. Jadi ada beberapa setting, gitu ya tadi. Nah, dari setting ini, maka setelah kita masukkan ini presipitasi, ya, kemudian ini kita masukkan hal yang lain tadi, ya kita bisa langsung simpan. Kita bisa langsung simpan, maka nah ini kan bisa diganti ya. Jadi ini bisa ada 90, 80 kami setting ya. Kemudian timestamp-nya ini menunjukkan jadi berapa data yang bisa dilupakan dan ini ya, ini ya. Untuk ini jadi 7 hari kita ada 7, 15 ini tergantung di settingan kita ya. Jadi ini untuk konsep ini kita setting sedemikian rupa, epochnya ada beberapa pilihan ya. Kemudian ini juga bisa kita lakukan misalnya 20%, kemudian ini kita katakanlah ini misalnya 25% gitu ya. Kemudian ini 20. Nah, ini bisa kita lakukan proses. Nah, dari proses ini nanti akan kita lihat ya. Nah, ini kan bisa misalnya kan dari proses tadi ini bisa kita lihat. Nah, inilah merupakan model yang tadi. Jadi dengan 80%, 50 ini tadi R square-nya 71,07% gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan dari model ini, maka kita lakukan, kita membuat prediksi. Yang mana yang diprediksi yang kita pilih, misalnya. Nah, ini kita sediakan untuk mampu katakanlah 12 bulan itu artinya 1 tahun. Ya sebenarnya kita kan prediksi itu adalah semakin
datanya semakin ke depan, errornya kan juga semakin besar ya, kan gitu ya. Anggap aja ini misalnya kita ambil 6, gitu ya. Kita 6, maka eh, ini kembali, kemudian kita prediksi ya, prediksi kita ambil ini, kita 6 ya, 6 data, maka prediksi bisa muncul. Nah, inilah 6 data ke depan ini adalah nilainya ini apabila dengan numeriknya. Jadi demikian dari kami yang dapat saya presentasikan. Dari hal ini maka kesimpulannya adalah bahwa kalau dilihat daripada eh, loss-nya memang kecil, namun demikian dilihat daripada evaluasi model ini masih perlu penyempurnaan dan dukungan data yang bisa merepresentasikan curah hujan di Rawapening. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Langsung saja pembicara terakhir, Mbak Claudia. Saya akan langsung share saja, Bu. Pak Tukiat bisa dulu. Oke. Pembicara selanjutnya, Mbak Claudia. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Claudia. Jadi saya mahasiswa dari Wageningen University, tapi kemudian sedang magang di Deltares dan topik magangnya itu kebetulan juga tentang jalur Pantura Jawa. Kalau tadi kita dengar bersama dari Mbak Aulia sama Pak Yus itu banyak fokus di intervensionis dan lain-lain. Sebenarnya riset kali ini itu lebih ke equity, jadi kita melihat bagaimana dampak lingkungan ke kelompok masyarakat rentan di wilayah pesisir. Nah, ini sebenarnya gambaran umum saja bahwa untuk riset ini adaptasi dari konsep migrasi. Jadi ketika migrasi itu kita melihat kondisi masyarakat dari sebelum dan saat migrasi dan sesudah migrasi. Sekarang kita melihat dari sisi kebencanaan kondisi masyarakat dari sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana. Kemudian apa saja yang menjadi faktor pendukung yang mempengaruhi ketiga kondisi ini. Misalnya ekonomi, kemudian apakah harus evakuasi atau tidak. Lalu dari hasil ini dilihat dengan dua lensa. Pertama itu material well-being, jadi hal-hal yang berkaitan dengan objektif, sesuatu yang kehilangannya bisa diukur, ekonomi, kesehatan. Lalu kedua itu subjektif well-being, lebih berkaitan dengan psikologi dan lain-lain. Dari ini kemudian diklasifikasikan ke tiga kelompok masyarakat yang berbeda. Pertama itu masyarakat yang kelompok rumah tangganya itu resilient, lalu yang kedua itu gradual recovery, dan yang terakhir itu yang terjebak dalam situasi bencana. Selanjutnya, ya ini adalah map lokasi studi. Kita memilih dua lokasi itu di Trimulyo dan di Metese. Kalau di Trimulyo memang banjir berulang kali, tapi yang terbesar itu 2023, di Metese juga terbesarnya di 2023. Dan kedua daerah ini kebetulan juga prioritas ya dari BPWD Kota Semarang, juga dari pemerintah Kota Semarang. Selanjutnya, metode. Iya, ini slide-nya agak lama berpindah. Ya, jadi kita untuk metode penelitian itu kita ada survei punya 312 sampel, 122 dari Matese, lalu 190 dari Trimulyo.
Lalu kita punya in-depth interview 27, 24 dengan masyarakat lokal dan 3 dengan pengurus kelurahan dan alhamdulillah riset ini itu didukung juga oleh Payus dan kawan-kawan dari BRIN, kemudian dari BPBD, dari BBWS juga kerjasama bersama teman-teman mahasiswa dari Unpad, juga dari pihak kelurahan. Selanjutnya ini baru penemuan awal karena sebenarnya datanya belum belum sempat untuk kami analisis lebih jauh karena baru selesai juga kemarin surveinya. Tapi kemudian dari data awal ini kita melihat bahwa ternyata ada 2 perbedaan besar antara kelompok masyarakat di Matese dan di Trimulyo. Di Matese ini lebih banyak pendatang daripada orang asli. Jadi 70% di lokasi rawan bencana itu pendatang, sedangkan di Trimulyo dominasinya adalah masyarakat asli yang sudah hidup berpuluh-puluh tahun di Trimulyo. Lalu kita melihat juga bahwa ternyata di Matese ini secara umum masyarakat lebih sulit untuk pulih dari bencana dari sisi psikologis dibandingkan material. Karena rata-rata secara pekerjaan adalah pekerja di sektor formal yang pendapatannya lebih pasti dan terjamin setiap bulan, sementara di Trimulyo dari sisi subjektif itu jauh lebih cepat pulih daripada material, karena memang mereka sudah mengalami banjir berulang, juga masyarakat pesisir, tapi material karena rata-rata bekerja di sektor non formal, buruh pabrik dan lain-lain, jadi memang cukup sulit. Kemudian juga di Meteseh itu ada kecenderungan masyarakat mau pindah permanen atau mengontrakkan rumahnya setelah bencana. Tapi di Trimulyo karena tidak ada pilihan lagi, jadi tetap bertahan di lokasi bencana. Selanjutnya ini adalah potensial outcomes dari riset ini. Sebenarnya hasil akhirnya itu akan ada semacam recovery pathways atau kurva yang menggambarkan kondisi rumah tangga di 2 wilayah ini. Nah, ini sebenarnya gambaran kartu yang kami gunakan dengan skala penilaian tertentu. Jadi ada yang 1 sampai 7 untuk subjektif dan 1 sampai 5 untuk material. Lalu kemudian ini akan dihitung lalu diklasifikasikan. Jadi sistemnya nanti akan ada clustering rumah tangga mana saja yang masuk ke kelompok yang paling susah beradaptasi dan pulih dan kelompok yang paling mudah beradaptasi dan pulih dari bencana. Selanjutnya, iya ini slide-nya agak lama berpindah. Oh, iya, kayaknya di ini. Iya, ini belum. Sepertinya di Zoom sudah berpindah, tapi di sini belum. Atau, oh, belum. Oh ya, mungkin sinyal saya ya. Oh ya, jadi ini sebenarnya hasil akhirnya, tapi ini memang baru gambaran bagaimana model kurvanya dari analisis kualitatif. Nanti secara kuantitatif, kurang lebih kelompok rumah tangganya akan diklasterkan juga seperti ini. Kalau di sini kita lihat tadi dari kondisi sebelum bencana itu seperti apa, kemampuan rumah tangganya, lalu saat bencana di poin-poin tertentu atau di bulan mana saja yang mempengaruhi pemulihan mereka secara subjektif dan material. Misalnya kalau di sini kita lihat yang merah ini itu adalah momen ketika keluarga memutuskan untuk pindah rumah sehingga butuh tambahan pengeluaran yang lebih dan ini biasanya kalau dilihat itu terjadi 2 sampai 6 bulan setelah bencana.
Lalu kemudian kita lihat lagi 6 bulan sampai 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, dan sekarang. Dan hasil akhirnya itu akan jadi kurva dan dikelompokkan seperti di ujung ya. Ada yang gradual, ada yang atau terjebak rumah tangganya. Selanjutnya, ini sebenarnya kami juga ingin validasi ya hasil dari survei di lapangan dengan mungkin pengalaman Bapak Ibu dan teman-teman semua selama ini ketika berbicara soal banjir. Jadi mungkin boleh join di menti.com dan memasukkan kode ini ya. Ini ada 17729421. 729421. Iya, atau scan juga, Pak. Ini ada pertanyaan pertama, mungkin dari pengalaman selama ini tentang riset bencana, itu kelompok rumah tangga yang paling rentan dan terdampak ya. 17729421. 21. Iya betul. Iya, kita lihat. Wah, sepertinya ini mayoritas jawabannya satu ya. Iya, miskin juga. Ya benar juga ya, banyak anak juga, anggota keluarga lebih banyak. Iya, ternyata memang ya. Nyal ya. Iya, jadi memang ya keluarga miskin juga, keluarga besar pendapatan minim betul juga ya. Lalu banyak anak, bayi dan lain-lain. Iya, orang sakit. Ya, sebenarnya hasil validasi ini yang nantinya coba kami tambahkan kembali dan cocokkan lagi dengan hasil survei dan interview lapangan. Selanjutnya ini mungkin bentuk adaptasi yang dilihat sepertinya hampir sama di kedua wilayah, itu rata-rata menaikkan meteran listrik, lalu menaikkan lantai atau meninggikan lemari dan tempat tidur, lalu bersih-bersih saluran air dan lain-lain. Ini kita tetap di menti yang sama, ini juga untuk validasi kembali. Mungkin selama ini adakah cara lain yang dilakukan masyarakat untuk beradaptasi dengan banjir selain yang tadi? Oh, iya bukan. Oh, tapi juga menambah ini rumahnya dibuat. Iya, atau mungkin ada model-model lain yang dilihat ya. Oh iya, rumah apung. Rumah apung ini sebenarnya yang di Trimulya itu tidak kami temukan. Lalu yang meninggikan rumah untuk jadi 2 lantai itu juga hampir tidak ada karena memang kendala biaya. Jadi
lebih memilih untuk tinggikan lantai. Iya, betul. Selanjutnya ini ya, selanjutnya ini sebenarnya lebih ke dukungan ya. Ternyata semua masyarakat itu melihat bahwa dukungan yang paling dibutuhkan itu sembako dan makanan. Dan paling efektif itu didistribusikan selama banjir sampai 1 bulan setelah banjir. Jadi rata-rata semua dukungan seperti itu, tapi yang cukup menarik adalah ternyata sedikit sekali yang menjawab bantuan keuangan dan lain-lain. Karena sebelumnya hipotesis kami mungkin masyarakat banyak butuh bantuan keuangan dan lain-lain, tapi ternyata dilihat-lihat lagi saat itu juga masyarakat itu lebih perlu sesuatu yang membantu mereka bertahan hidup ketika bencana terjadi. Jadi bantuan makanan dan lain-lain itu sangat diprioritaskan. Tapi memang ada temuan-temuan lain seperti request untuk latihan pengembangan soft skill mungkin yang berkaitan dengan blue economy di wilayah pantai dan pesisir sehingga mereka bisa punya penghasilan tambahan. Iya, betul Ibu. Itu sebenarnya ada yang menjawab itu juga, Bu. Betul, Ibu. Iya, jadi bantuan-bantuan berupa kayak wah, Indomie ya, ini sangat Indonesia sekali. Iya, infrastruktur juga, air dan lain-lain. Oh, benar ini latihan evakuasi ya, bantu doa ya. Iya, mungkin dari saya itu saja, karena memang ini baru selesai survei dan belum selesai untuk menganalisis secara detail. Tapi kalau ada pertanyaan dan lain-lain bisa menghubungi kontak ini dan nanti juga hasil risetnya akan kami kirimkan juga ke Pak Yus dan Bapak Ibu sekalian supaya bisa dilihat dan mungkin dibaca dan mungkin kita ada peluang kolaborasi lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Claudia. Eh, Selanjutnya masuk sesi Sesi tanya tanya jawab jawab terakhir. terakhir untuk yang ingin Nanti bertanya kepada Mbak Mbak Aulia, Aulia, lihat dia Mbak Claudia. eh, Dari dari Zoom silakan raise hand atau saya atau yang tidak. belakang. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya ke Mbak Aulia. Tadi ada terakhir subjek makrobentos. How do they contribute to carbon emission? How? Ya Bu, jadi dari makrobentos tersebut kan menyerap dari karbon ya eh, dalam respirasi, terus lalu dia juga sebagai perangkap untuk karbon itu nanti bisa dalam sirkulasi di perairan apa namanya coastal itu kan selalu ada sirkulasi ya Bu, seperti kayak ada arus gelombang seperti itu. Jadi nanti ketika karbon itu bisa terjebak di dalam tadi soilnya yang tenggelam itu dalam subsiden dalam skema dinamika dari coastal itu dia akan bisa menjebak karbon di dalam situ supaya dari karbonnya itu bisa terserap ke dalam soilnya seperti itu. Jadi nanti karbonnya bisa terserap tersimpan dalam lapisan tanah.
Contohnya jenisnya beberapa tadi sudah saya share sih, Bu. Tapi untuk penelitian yang apa namanya terkait dengan jenis pastinya itu masih dalam apa namanya masih dalam kajian begitu. Jadi semua jenis hewan itu kan pasti menyimpan karbon yang untuk respirasinya. Jadi beberapa justru itu justru itulah pertanyaan yang akan kami jawab di proposal karena memang kita sedang dalam koleksi gitu, Bu. Koleksi apa aja sih yang makrobiota yang ada di sayung lemak itu yang bisa meraih menyerap karbonnya gitu. Terima kasih, Bu. Baik, sangat menarik apa yang sampai kuliah tadi ya. Ya, ini di dalam ini kita sering membaca itu misalnya Blue Ocean Green Economy. Hanya kan blue carbon gitu sangat menarik sekali ya. Tadi sudah disampaikan ada beberapa hal yang di pesisir gitu ya. Dari kajian itu tadi kebijakan apa kira-kira yang misalnya paling efektif itu Bu ya. Misalnya untuk memperkuat perlindungan dan rehabilitasi ekosistem mangrove itu tadi ya, sehingga kita bisa meningkatkan semacam tadi kan blue carbon storage gitu ya, blue carbon storage di wilayah pesisir kajian tadi. Mungkin kan sudah ada semacam existingnya analisis gitu ya. Tentunya kan kita ada sebuah kebijakan gitu. Jadi ada nggak kira-kira kebijakan ini? Baik, terima kasih banyak Pak untuk pertanyaannya. Kalau dari saya kan dari saya mahasiswa itu sudah di sana pertamanya ada proyek dari Belanda Pak terkait dengan tadi NBS Nature Based Solution. Tapi sebelumnya itu memang proyeknya itu gagal karena memang perencanaannya itu menggunakan ranting pohon PVC yang sebagai penahan dari sedimen. Jadi sedimen yang dari daratan itu ditahan, terus dari sedimen yang terperangkap tadi sedimen trapnya itu bisa ditanami seperti mangrove seperti itu Pak. Jadi mangrove-nya bisa tumbuh karena memang kondisi geologis di pantai utara itu dia itu lembut pasir gitu Pak. Jadi ketika ada misalkan breakwater yang berat itu aku pasti akan tenggelam. Jadi rata-rata memang selama ini breakwater atau seawall sebenarnya memang kajiannya banyak kontroversial ya Pak. Karena memang seawall itu kan berat gitu karena memang bertonton dan diletakkannya di posisi yang geologisnya mat atau pasir yang tadi sehingga dia bisa menggelontor ke bawah apalagi ditambah dengan dinamikanya seperti gelombang arus itu kan dinamis sekali di pantai utara gitu waktu itu kajian skripsi saya juga terkait dengan gelombang Pak jadi gelombang itu ternyata bisa merusak juga seawall atau breakwater yang ada di pantai utara dan sekarang justru malah nature based solution tadi yang menggunakan ranting PVC itu akan rusak ketika musim barat. Jadi musim barat itu musim paling ekstrim dan merusak di pantai utara. Di situ bahkan bisa karena Belanda gagal akhirnya dari dosen Undip Prof Denny itu membuat semacam breakwater tapi dalam bentuk tabung. Terus ditata seperti piramid gitu Pak. Jadi dia bisa nge-trap sedimen, terus sedimennya ditanami oleh mangrove. Itu juga rusak Pak di musim barat gitu. Jadi sepertinya kalau yang terakhir teknologi yang diusulkan ITB itu yang tol Demak itu kan menggunakan bambu karena bambu sifatnya bisa mengapung terus dia juga klaimnya bisa sudah melewati apa namanya uji kalau misalkan itu bisa sebagai nature based solution supaya bisa jadi jalan gitu ya Pak. Memang sepertinya untuk tahun lalu ini terlihatnya section 1 sudah berhasil tapi banjir di Sayung kan masih tetap ada ya Pak kemarin ya Pak. Dan memang kalau dilihat memang kalau kata Pak Yus, kalau nggak ada banjir nanti nggak ada proyeknya gitu. Ya, gitu. Kalau dari saya, kalau dari science, policy based science-nya, nggak ada Pak. Soalnya memang di pantai utara itu, kalau memang dilihat dari ekologisnya tidak bisa terselamatkan karena memang rate-nya land subsidence pun tinggi, penyerapan air tanahnya tinggi karena termasuk kawasan industri gitu Pak. Dan bahkan beberapa kemarin kita sudah FGD dengan Pemkab Demak dan lain-lain ya Pak. Masyarakat itu nggak mau pindah Pak. Padahal sudah disediakan rumah susun.
rumah susun tapi jauh dari pantai. Jadi masyarakatnya tuh yang nelayan, terus yang mata pencahariannya di industri-industri di sekitar pantai utara itu jauh Pak kalau mau kerja. Jadi akhirnya mereka tetap memilih untuk bertahan di kondisi seperti itu gitu. Ketika banjirnya tinggi, jadi mereka selalu meninggikan rumah. Jalan juga ditinggikan Bu sama apa namanya sama pemerintah Demak gitu. Tapi lagi-lagi rusak begitu. Memang sebenarnya yang saya mempunyai pertanyaan yang sama dengan Pak Tukiat gitu. Apa sih yang paling tepat sebenarnya polisinya gitu? Karena sudah dicoba beberapa polisi, dicoba beberapa metode itu eh, plus minusnya banyak dari segi sosial maupun ekologis gitu. Nah untuk kedepannya harapan saya sih dari perkembangan yang tadi Bapak pernah sampaikan kan mereka fokus untuk giant sea wall dan lain sebagainya. Nah itu kajian ekologisnya masih sangat apa ya simpang siur begitu Pak. Apakah ini menyelamatkan atau justru malah lebih memperparah subsiden? Tapi klaimnya kan memang giant sea wall supaya mengatasi land subsidence gitu. Berarti kan mungkin dari pertanyaan kan dari ini ahli dari Bappenas Pak Yus mungkin bisa menjawab yang lebih tepat gitu. Soalnya termasuk tim ahli ini Pak, advisor dari Bappenas untuk kajian-kajiannya nasional gitu. Monggo Pak Yus kalau mau menjawab. Jadi kalau saya itu ilmunya ilmu adaptasi, Pak, bukan ilmu mitigasi. Jadi sesuatu yang lebih besar dari kita. Kita itu tinggal di bumi. Sehingga sesuatu yang lebih besar dari kita itu tidak kita usahakan untuk dimitigasi. Tapi kita beradaptasi dengan yang ada. Hanya masalahnya balik lagi seringkali eh, frasanya adalah kita atau kondisi Indonesia itu secara umum belum sampai ke evidence based policy. Jadi policy-policy yang dijalankan itu seringkali tidak berdasarkan fakta atau tidak berdasarkan studi ilmiah. Nah, sebenarnya pertemuan yang kami usahakan sebagai pertemuan tahunan kayak ini, akhir tahun kita bikin pertemuan dengan pemerintah, terutama dengan stakeholder, karena selama setahun itu kita sudah kemana-mana. Kita minta data ke warga, kita minta data ke kelurahan, kita minta data ke PJT, ke statistik, dan lain-lain. Di akhir tahun, kami berusaha memberi umpan balik studi yang ada. Harapannya, kalau link and match ini jalan, maka pelan-pelan mungkin pemerintah atau kebijakan itu akan kemudian mempertimbangkan hasil riset. Itu tujuannya. Nah, khusus mengenai banjir, kita tahu bahwa giant sea wall itu sudah direncanakan sejak 2015, 2016 oleh konsorsium konsultan Belanda. Paling tidak ada 2,5 juta USD yang diinvestasikan untuk membuat desain di Teluk Jakarta. Pelaksanaannya kemudian terjadi ketidakakuran menurut saya ini karena yang pemerintah pusat nggak ada, jadi saya merasani mereka ketidakakuran antara pemerintah daerah DKI yang uangnya triliunan itu dengan pemerintah pusat yang uangnya juga triliunan, sehingga planning yang investasi besarnya Belanda untuk membuat desain itu tidak terjadi. Bahkan kemudian di eranya Pak Ahok, mereka memanggil Korea sebagai second opinion-nya dari rencananya Belanda. Tapi kemudian Pak Ahok sendiri mengatakan Korea membangun giant sea wall tidak untuk mengatasi banjir. Cengmanggum itu tidak untuk mengatasi banjir, tapi untuk mendapatkan lahan untuk pertanian. Karena Korea kan dia ada di laut dalam, sehingga kalau ada sedimen keluar itu mereka sayang, sehingga ditambah. Nah di situ mereka bertani. Di Indonesia kemudian awal di Januari tahun lalu itu ide ini ditangkap, disampaikan dalam pertemuan di Unhan bahwa akan ada
giant seawall 960 triliun ongkosnya. Dan kabar berikutnya. Di kita kayak gitu itu kan sulit dihentikan. Kita juga nggak tahu nanti pelaksanaannya akan seperti apa. Jadi kami tidak ikut-ikutan isu itu. Kami melihat sesuatu yang realistis, apa yang bisa dilakukan di Pantura, khususnya di Sayung, Demak, dan Semarang. Itu aja. Di sana kami melihat blue ekonomi, ada melihat keterhubungan antara Semarang kota dan Sayung yang pedesaan, urban dan tadi urban. Kami melihat bahwa daerah yang tenggelam itu kemungkinan adalah simpanan blue carbon yang baru, yang tadinya daerah pertanian nggak ada karbonnya emisi, kemudian berubah jadi sekuestrasi. Artinya kita bisa mendatangkan uang juga dari pasar karbon internasional. Ya kayak gitu. Nah, jadi ide-ide yang sifatnya lebih ke konsep adaptasi, bukan oh ini tenggelam, kalau gitu dimitigasi. Eh, ya kalau BRIN kan mau studinya aja nggak punya duit ya untuk bikin studi memitigasi Pantura Jawa dengan giant seawall itu kan kita nggak punya. Eh, nggak RP nggak masuk, RIM juga nggak masuk gitu. Jadi kita melakukan hal-hal apa sih yang bisa kita lakukan. Jadi sederhana itu Pak Sufian. Terima kasih. Jakarta, jadi NCICD itu ada fase A yang perkuatan tanggul itu sudah hampir selesai. Jadi 10 tahun ini itu tinggal sedikit di daerah miskin, terutama sering keluar di berita, di media. Di daerah miskin seperti di Kamal itu belum dibangun, karena yang bangun harus pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Kemudian di Marunda itu juga belum diperkuat. Terus fase B adalah bikin tanggul laut yang dari Tangerang masuk ke Tanjung Priok. Nah itu yang belum. Kemudian fase C setelah itu berhasil baru dari Tanjung Priok sampai ke Bekasi. Itu juga belum. Kalau kalau sudah jalan di Jakarta itu ada Palem Jumeirah. Palem Jumeirah yang pohon palem di tengah laut itu. Iya, Dubai. Tapi bentuknya Garuda. Itu idenya kayak gitu. Kenapa? Saya nambahin dikit Mbak Yus. Jadi gini, kalau kita lihat karakteristik pantai Jawa dan pantai utara dan selatan ya, kalau pantai selatan itu memang lebih curam secara topografi geologi lautnya. Kalau di utara itu sebenarnya kan lebih landai. Pantai Utara di utara. Saya masih ingat ya pantai utara itu bisa semacam menjadi sawah masa depan. Dalam arti pantainya itu tidak terlalu curam. Ya mungkin memang apa istilahnya dulu saya masih ingat kajiannya dari Lemhanas itu mencari bibit-bibit padi yang memang dia yang bisa hidup di daerah pantai saja. Karena memang di pantai utara ini ya tadi secara topografi, secara sedimentasi dia cukup tinggi dan sebagainya. Ya penanggulannya harusnya sih tadi sistem yang Pak Yus tadi adaptasi tadi daerah yang memang sedimentasinya tinggi, biarlah mangrove dan sebagainya itu menjadi kehidupan real di sana ya. Begitu mangrove hidup di situ terjadi ekosistem tersendiri ya, sehingga dia akan bisa menahan juga gempuran abrasi dan sebagainya. Tapi itu daerah tertentu yang memang mungkin tidak semua rata datar ya. Tidak semua punya muara sungai gitu. Memang dalam penanggulannya juga harus disesuaikan dengan karakteristik di masing-masing blok. Tidak dihantam promo semua pakai giant seawall.
Kalau saya masih ingat yang pernah saya pelajari di geografi dulu seperti itu. Terima kasih. Ya, Bu. Nah, terima kasih untuk jawaban. Kita udah masuk ke pertanyaan buat Bapak ya. Ini dalam saya dari Makassar, apakah akan banjir ya? Untuk warga Trimulus berapa penting baik 2023 dibanding banjir yang bisa terjadi? Apa dampaknya dan solusinya antara dua banjir tersebut? Apakah Iya, makasih banyak. Ini pertanyaan dari Payus ya. Sebenarnya kalau untuk Metesa itu dalam survei itu kita tidak hanya mempertimbangkan banjir tahun 2023, tapi ada banyak juga warga yang menginfokan banjir tahun 2024 ketika tanggul Sungai Tung jebol. Jadi sebenarnya di 2024 lalu sampai sekarang 2025 juga itu masih sering banjir di wilayah tersebut. Lalu sebenarnya kalau dari sebelumnya itu dari Delta Res juga itu sudah ada data terkait relativity loss dan ketika dilihat itu memang di Metese ini itu termasuk wilayah yang sangat kritis dan land subsidence-nya juga tinggi. Jadi memang ada banyak sekali faktor untuk memilih Metese ini. Faktor lainnya juga yang paling menarik karena kalau kita lihat dari Trimulyo itu banjirnya itu compound flooding, jadi kadang kombinasi ya campuran, walaupun dominasinya banjirop, tapi di Trimulyo itu banjirnya karena curah hujan dan luapan air sungai. Jadi ini juga jadi satu faktor yang menarik untuk diteliti. Dan di Metese ketika banjir masih punya tempat penyerapan dalam artian ya dalam 3 hari atau 1 minggu banjirnya surut, tapi Trimulyo harus menggunakan pompa untuk menyedot banjir. Jadi sebenarnya faktor-faktor ini juga yang menjadi alasan pertimbangan untuk Metese. Yang kedua itu untuk Trimulyo banjir 2023 kalau berdasarkan survei umum di masyarakat itu sangat penting walaupun banjir di Malika sering terjadi karena di 2023 selisih banjir besar terjadi 2 kali di bulan Januari dan Februari. Jadi seperti ada double shock. Ketika Januari masih coba untuk recover, baru masuk rumah, Februari banjir datang lagi. Sementara di tahun-tahun sebelumnya, itu jarak antara satu banjir dengan banjir lain cukup jauh, beberapa bulan lah, atau kadang setahun cuma sekali. Jadi mereka masih punya banyak waktu untuk recover dan masih punya banyak waktu untuk coba adaptasi. Dan sebenarnya di survei itu dampak ekonomi dan psikologi itu terekam. Misalnya kerugian untuk merenovasi rumah, range-nya berapa, lalu psikologi itu sebenarnya di situ kita selain menanyakan tingkat stres, itu juga menanyakan siapa saja orang-orang terdekat yang misalnya menjadi korban, ada yang ternyata anak-anak kecil meninggal dunia, lalu ada yang kesetrum dan lain-lain. Jadi sebenarnya secara psikologis dan ekonomi itu dua-duanya terekam. Mungkin itu aja ya kalau dari saya. lanjut lagi Mbak tentang sampling pertanyaan terakhir itu boleh. Oh iya, sebenarnya kalau sampling itu pertama kita pakai stratified random sampling, jadi menentukan stratified certified random sampling. Jadi pertama diklasifikasikan dulu, setelah itu baru kita random sampling karena sebenarnya pertanyaan survei dan interviewnya sangat panjang. Jadi kadang-kadang masyarakat juga ingin kerja dan lain-lain. Lalu kita random sampling, kemudian penentuan sampling error itu sebenarnya kita random errornya
0,05%, Pak. Jadi ya sebenarnya itu hitungan random error-nya pakai Slovin yang normal aja, Pak. Terus lalu dari situ untuk memilih yang wawancaranya itu snowball. Jadi survei sampai ke survei itu kan stratified random sampling, tapi wawancara itu snowball lagi. Tujuh sampel. Saya komentar. Itu juga total yang dari interview. Iya. Kata statistik itu minimal 30 minimal. Dan ini surveinya kan kalau saya lihat kan survei sosial, kebetulan kan saya juga pendudukan dan itu. Jadi mereka kalau ini kan terkait banjir, sebenarnya kan proporsi sampling, jadi mana yang karena banjir kemudian yang berdampak itulah sebagai pertimbangan proporsinya. Karena kalau sebagai Slovin itu apabila kita hanya itu sudah tertentu, sebagai contoh misalnya kita ada punya pegawai 50, kemudian kami ingin mengambil Slovin dengan alfa 5%. Nanti kan ketemu ada N besar, N populasi. Ada N populasi. Nah, kalau ini kan proporsi sampling, kemudian pertimbangannya adalah daerah-daerah mana yang kena dampak. Nah, mohon maaf ini masukan aja ya. Jadi daerah-daerah mana yang kena dampak, kira-kira yang mempunyai impact, kan berarti kan ada beberapa besar, menengah, kecil, dan seterusnya. Nah, itu nanti bisa dipilih gitu ya. Tapi kalau yang wawancara memang kalau menggunakan snowball kalau udah bilang saya kalau bahasa Inggris tidaknya susah. Snowball sampling itu memang ya untuk kadang-kadang kualitatif saya setuju. Karena kalau misalnya kita stratified random sampling, kalau kita bicara metode sampling itu kan probability sampling, non probability sampling. Nah, stratified random sampling kita masuk dalam probability sampling. Oke, gitu. Oke, baik. Statistik lagi. Memang kalau itu memang salah satu syarat itu kalau untuk sampel kan dalam population itu minimal 30 biasanya. Nah tadi kalau proporsi itu sebenarnya lebih ke kayak lokasi proporsi. Tapi kalau itu benar tidak. Justru gini ada namanya kuota sampling. Nah kuota sampling itu kalau cuma ada yang 3 ya udah itu kuota itu harus diambil semua gitu kalau kita kurang. Nah, kalau proporsi itu sebenarnya lebih kepada kayak lokasi dibandingkan ini kan jelas orangnya yang mau di sampling di daerah banjir orangnya banyak. Kalau kita misalnya nggak punya biaya, ya kita nggak tentuin berapa N-nya, ya itu minimal itu 30. Kalau kita bisa sebanyak-banyaknya, kita akan dilakukan. Karena dia akan dianalisa secara kuantitatif, kan data kualitatif, tapi datanya dianalisa kuantitatif. Iya, terima kasih. Statistiknya masih kantor. Iya, terima kasih banyak. Masukan dari Ibu dan Bapak. Ini sebenarnya surveinya yang interview itu lebih dari 30, tapi sebagian besar itu kadang-kadang tidak valid. Kami cross check lagi sehingga itu sekarang 27. Kita kalau ditanya statistik kenapa 30 itu kayak rule thumbs-up-nya itu minimal kalau kita nggak punya. Tapi kita kan nggak boleh di dalam apa ya biasanya tergantung kondisi. Misalnya di paper bilang oh nggak punya biaya jadi kita tidak nggak orang nggak boleh bilang gitu. Tapi melihat kondisinya waktu dalam kita solusi seperti sampel. Sama dengan tadi kalau eksperimen replika itu minimal harusnya 3, tapi kalau udah 3 itu 2 masih itu aja. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih juga. Terima kasih Bapak.
Mungkin pertanyaan terakhir untuk Mbak dan dia Pak dan Pak Yus, bagaimana membekali membekali manajemen manajemen bencana dan masyarakat di sekitar sektor Padang, utara, terutama di terutama di Semarang Semarang Utara Utara sampai sampai ke ke Jepang. izin mengulangi pertanyaannya, bagaimana membekali manajemen resiko bencana bagi masyarakat di sekitar Pantai Utara, terutama di Semarang Utara sampai ke Jepang. Jadi kalau menurut saya ya kan ini membekali manajemen resiko. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia itu kan dalam pendidikan ada satuan pendidikan aman bencana atau SPAB ya, mana itu merupakan kurikulum yang disiapkan untuk bisa diaplikasikan dalam pendidikan gitu. Contohnya bisa di sekolah-sekolah dan itu bisa salah satu kurikulum yang akan diterapkan dimulai dari SD sampai SMA gitu. Kalau membekali masyarakat sepertinya di zaman era digital ini sudah banyak ya platform-platform untuk bisa apa namanya share mengenai manajemen eh, bencana begitu. Bagaimana manajemen risiko bencana. Tapi untuk masyarakat di sekitar Sayung, saya rasa yang paling efektif kemarin berdasarkan survei ke sana dan apa namanya kita selama penelitian di Sayung, memang masyarakat pemerintah daerah terutama kecamatan atau desa itu sangat berpengaruh besar terhadap masyarakatnya. Jadi membekali manajemen risiko bencana bisa dimulai dari pemerintah daerahnya gitu. Nanti dari pemerintah daerah bisa menyampaikan kepada warga-warganya. Kalau dari saya sih sepertinya itu, mungkin Pak Yus ada tambahannya Pak, jawaban pertanyaan yang konkret. Ya, karena yang nanya dari pemerintah, dari Brida, eh, kalau kami sih tidak punya pengalaman untuk memberi pembekalan manajemen risiko, meskipun ketika kami melakukan riset itu kami lebih sering menggunakan pendekatan semi structured. Jadi semi structured itu kayak studi antropologi, mirip-mirip seperti itu. Jadi kami datang ngobrol, kemudian dari obrolan itu pada akhirnya meskipun di awal kita tidak bermaksud untuk mengedukasi, tapi biasanya setelah selesai atau ketika kami datang lagi untuk kedua kali, biasanya mereka sudah teredukasi dengan sendirinya dari obrolan yang pertama. Kemudian yang kedua, em, saya kira kalau terkait dengan Brida, di samping tadi kurikulum yang memang sudah direncanakan atau em, dalam diskusi untuk diimplementasi oleh misalnya BNPB gitu. Di luar itu sebenarnya seperti BMKG itu punya sekolah lapang bencana misalnya. Mungkin dua hal ini yang bisa diakses oleh Brida, khususnya dari BNPB dan BMKG agar nanti sekolah lapang bencana atau edukasinya itu dibawakan ke daerah. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Aulia dan Pak Yus untuk jawabannya. Dengan berakhirnya tanya jawab ini, maka panel itu saya kembalikan ke wawancara